Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Agisna Zidni Ilma, 2. Alda Rustiana, 3. Alisha Feli, 4. Afisha Hurin Nanda Prakusya, 5. Amail Vitasari, 6. Dalila Helmina, dan 7. Dian Hesti Ananta. Kami akan mempresentasikan materi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, lanjut pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Amaili Vitasari. Nah, saya akan mulai dari pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang dihasilkan dari ucapan manusia. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa yang secara nasional digunakan di negara Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia atau Bahasa Resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sudut pandang linguistik bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi terlahir mengalami perkembangan dan penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20-an, sehingga saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik dari penciptaan maupun melalui penyerapan bahasa asing. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda, yaitu naskah putusan Kongres Pemuda tahun 1928 yang berisi 3 butir ikrar. Yang pertama yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Dari 3 ikrar tersebut, kita mengetahui bahwa pemuda pada saat itu sangat menjunjung tinggi rasa nasionalisme, dan kita sebagai pemuda Indonesia juga harus menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan cara menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Alisha Feli. Kepada Alisha Feli, disilahkan. Baik, selanjutnya dikutip dari Alex dan kawan-kawan 2008, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak awal abad-abad penanggalan modern. Paling tidak dalam bentuk informasinya, bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan efektif. Dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Selain Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi. Pada masa lalu, Melayu Tinggi digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaysia, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar. Pemerintah kolonial Belanda yang menganggap kelenturan Melayu Pasar mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Belanda berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu Tinggi, di antaranya dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu Tinggi oleh Balai Pustaka. Tetapi bahasa Melayu Pasar sudah terlanjur diambil oleh banyak pedagang yang melewati Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Hesti Ananta. Kepada Dian Hesti Ananta, disilahkan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang teramat penting, seperti yang terdapat pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah dan digunakan sebagai bahasa pengantar antar daerah
atau disebut juga bahasa persatuan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda Rustiana. Kepada Alda Rustiannya, disilahkan. Baik, selanjutnya akan saya bacakan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional yang diharapkan mampu menjadi tempat untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan membangun persepsi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi dalam Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 323/Undang/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Bahasa Indonesia termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian bersama dengan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Dari hasil penelitian tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar terlihat jika sebagian besar pelajar tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah dengan campuran bahasa asing yang sudah jelas merusak tatanan kebahasaan yang telah dibekukan di Indonesia. Sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Dalila Helmina. Kepada Dalila Helmina, disilahkan. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dikukuhkan sejak peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dengan tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa, dan menciptakan ketertiban, kepastian, serta standarisasi penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk semua jenjang dan strata. Untuk fungsi bahasa Indonesia, poin A, B, dan C bisa dijelaskan kembali oleh Alfisya Hurin Nanda Prakusya. Kepada Alfisya, disilahkan. Maaf, tadi itu Dalilah bilangnya mau jelasin ABC. Aku Ya, yang di itu bisa dijelaskan kembali, maksudnya itu diperluas. Ini kan hanya poin-poinnya. Oh gitu. Ya, silahkan Alfisya. Oh, ya. Dengar suaraku? Ya, Halo. terdengar. Ya, terdengar. Silahkan. Yang baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Yang A, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dikukuhkan sejak peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai alat yang menyatukan berbagai suku di Nusantara, bahasa Indonesia dapat menyelaraskan hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak meninggalkan identitas suku dan budaya. Dengan bahasa Indonesia juga diharapkan semua etnis dapat saling berhubungan tanpa menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Untuk yang B,
Pemerintah juga mengatur tentang bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-undang dibuat dengan tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa, dan menciptakan ketertiban, kepastian, serta standarisasi penggunaan bahasa Indonesia. Untuk yang C, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sejalan dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia dapat pula dijadikan sebagai bahasa ilmu. Artinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk kepentingan pembangunan nasional. Penyebar luasan IPTEK dan pemanfaatannya bagi pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh Agisna Zidni Ilma. Kepada Agisna, dipersilahkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dikukuhkan sejak peristiwa Maaf. Iya, silahkan bisa diulangi. Ya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional yang diharapkan mampu menjadi tempat untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan membangun persepsi. Jadi, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Dalam surat keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 323/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, bahasa Indonesia termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian bersama dengan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Sudah. Baik, kami rasa cukup presentasi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.